Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga saya diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil mind mapping saya dengan judul K3 Konstruksi dan Perhotelan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, langsung kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak, insya Allah. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Hasdin dari kelas K3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah mind mapping dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan Perhotelan. Sebelum saya jauh memaparkan mengenai apa itu K3 konstruksi dan perhotelan, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berisi tentang keselamatan kerja. Kedua ada PP Nomor 88 Tahun 2019 berisi tentang kesehatan kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berisi tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 yang membahas tentang cara penunjukan dan kewajiban kewenangan ahli K3. Kemudian ada Permenaker Nomor 1/Men/1980 yang berisi tentang K3 konstruksi bangunan yang terdiri dari kewajiban administrasi, teknis K3 dan kewajiban teknis K3 bagi pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Dan yang terakhir ada surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Cap.174/Men/1986 dan nomor 104/KPTS/1986 yang terdiri dari ada pengawasan fungsional dari Depnaker Trans dan Departemen Pekerjaan Umum atau Dipraswil. Kedua, ada kewajiban setiap pengurus atau pemimpin pelaksanaan pekerjaan atau bagian pekerjaan pelaksana syarat-syarat ketiga. Dan yang terakhir ada pedoman pelaksanaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Kemudian di sini kita masuk pada keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Yang pertama itu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di konstruksi. Di mana faktor pertama ada faktor teknis. Nah, faktor teknis ini meliputi material, peralatan, dan lingkungan kerja. Kemudian ada faktor organisasi seperti pemilihan APD yang tidak tepat, terus pelatihan yang tidak memadai terkait K3, dan kurangnya pengawasan atau supervisi. Dan faktor terakhir itu dari faktor pekerjanya, di mana dari faktor pekerja ini biasanya seperti tindakan tidak aman, kurang pengalaman yang dimiliki, dan kegagalan penggunaan APD. Kemudian yang kedua itu unsur terkait proyek konstruksi, di mana ada banyak unsur yang terlibat dalam proyek konstruksi ini. Yang pertama itu pemilik atau owner yang memiliki konstruksinya. Terus kedua ada konsultan, ketiga pelaksanaan konstruksi, tenaga kerja, masyarakat, lembaga pengelolaan, lembaga keuangan, lembaga perizinan, dan lembaga internal. Kemudian bagaimana sih penerapan K3 dalam konstruksi? Nah, K3 dalam konstruksi ini bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti safety engineering-nya, construction safety-nya, personal safety, pencegahan kecelakaan konstruksi yang meliputi identifikasi potensial hazard. Nah, potensial hazard ini ada 5, seperti hazard biologinya, kimia, fisik, psikologis, dan ergonomis. Kemudian yang terakhir ada pengendalian atau hierarki pengendalian yang bisa dilakukan berdasarkan 5 hierarki, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan terakhir APD. Kemudian bagaimana sih pengawasan K3 pada konstruksi ini? Nah, pengawasan konstruksi meliputi pengawasan proses perencanaan pekerjaan konstruksi, persiapan kegiatan pengawasan, pemantauan pengadaan kontraktor, penyiapan dokumen dalam rangka SLV atau sertifikat layak fungsi dan studi kasus. Nah,
Di sini ada karakteristik pengawasan K3 konstruksi dan sarana bangunan yang meliputi. Yang pertama itu ada mempunyai mekanisme terkait administrasi teknis K3 yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi atau kontraktor. Kemudian bersifat wajib lapor bagi pekerjaan atau proyek konstruksi bangunan. Ketiga, terdapat akte pengawasan ketenagakerjaan tempat kerja konstruksi. Kemudian pelaksanaan konstruksi harus memahami tanggung jawab K3 pada pekerjaannya. Dan terakhir, pekerjaan konstruksi bangunan wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada pihak yang terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota, pemerintah Kabupaten atau Kota, kemudian melakukan pencatatan atau registrasi. Nah, yang terakhir pada K3 konstruksinya ada critical points pada konstruksi, di mana yang pertama ada sarana bangunan, pekerjaan penggalian atau pekerjaan bawah tanah, pekerjaan pembetonan, pekerjaan pembongkaran, pekerjaan plumbing atau bagian perpipaan, ketersediaan safety sign atau rambu keselamatan dan APD, jalur lalu lintas proyek, unsafe act atau perilaku tidak aman, unsafe condition atau kondisi tidak aman, kemudian sistem proteksi aktif kebakaran seperti sprinkler, apar atau alat pemadam api ringan, hidran, dan lain-lain. Kemudian sistem proteksi pasif itu meliputi bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, dan lain-lain. Kemudian sarana penyelamatan jiwa meliputi tangga darurat, jalur evakuasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada akses pemadam kebakaran, dan terakhir manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, berikutnya kita lanjut pada K3 perhotelan. Nah, pada K3 perhotelan ini, pada ketiga perhotelan ini banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan di perhotelan. Misalnya faktor pertama, peralatan yang meliputi salah penggunaannya, tidak memenuhi syarat keselamatan. Kemudian ada faktor bahan, meliputi bahan baku, produksi atau sampingan, zat padat, cair, dan gas. Kemudian ada faktor manusianya, di mana kondisi kesehatan fisiknya, mental, dan psikologis, pengetahuan, dan keterampilan yang tidak memadai. Nah, faktor terakhir yang bisa menyebabkan kecelakaan pada perhotelan itu lingkungannya, di mana mungkin pada pengawasannya yang kurang dan pedoman dan penerapan standar kerja yang kurang. Nah, kemudian ruang lingkup perhotelan. Nah, ruang lingkup perhotelan ini hampir mencakup semua yang ada di perhotelan, seperti front office-nya, pemasaran, housekeeping, personalianya, food and beverage-nya, kemudian keuangan, kemudian engineering-nya, training, laundry, dan keamanan. Nah, bagaimana sih penerapan K3 di perhotelan? Nah, penerapan K3 di perhotelan ini dapat dilakukan pertama, harus diidentifikasi dulu potensi hazardnya. Seperti yang saya sebutkan tadi pada 5 hazard, kemudian ketahui dan ikuti atau standar atau persyaratan kerja, peraturan atau legal K3, dan ikuti semua prosedur kerjanya. Kemudian lakukan pengendalian atau hierarchy of control berdasarkan 5 hierarki tadi, kemudian memperbaiki sistem manajemen kerja operasional hotel, dan terakhir meningkatkan kerjasama. Nah, bagaimana pengawasan K3 dilakukan di perhotelan? Nah, pengawasan K3 di perhotelan diperlukan untuk memastikan penerapan program K3 terlaksana sesuai SOP keselamatan kerja, sehingga pekerja terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan tamu nyaman dan selamat selama berada di hotel. Nah, pengawasan K3 di perhotelan ini terdiri atas 2, yaitu inspeksi dan investigasi. Terakhir, ada critical point K3 di perhotelan. Yang pertama, ruang resepsionisnya, terus lobby, ruang tidur, toilet, ruang pertemuan, ruang dapur, ruang makan, restoran, tempat parkir, space bebas asap rokok, ketersediaan safety sign dan APD, jalur lalu lintas proyek, unsafe acts atau perilaku tidak aman, unsafe condition atau kondisi yang tidak aman, housekeeping-nya, sistem proteksi aktif kebakaran seperti sprinkler, apar atau alat pemadam api ringan, hidran, dan lain-lain. Kemudian sistem proteksi pasif seperti bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, dan lain-lain. Kemudian sarana penyelamatan jiwa seperti sarana jalan keluar, tangga darurat, dan lain-lain. Kemudian akses pemadam kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.